Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat semuanya, di segmen ini kita akan bercerita kembali mengenai salah satu sahabat, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang dimana dalam kisahnya ini adalah kisah yang menceritakan tentang sahabat yang bermimpi atau bermimpikan neraka. Di sahabat ini bermimpi tentang neraka. Yuk kita cari tahu apa yang menjadi hikmah dan kisah dari sahabat yang satu ini. Pada zaman Rasulullah SAW, jika para sahabat yang mulia bermimpi, maka senantiasa mereka akan menceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Suatu ketika sahabat yang masih remaja yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pergi ke Masjid Nabawi yang hendak membaca Al-Quran. Tidak terasa beliau membaca Al-Quran sampai kelelahan dan hendak tidur di Masjid Nabawi. Seperti biasa, sebelum beliau tidur pada saat itu, beliau mencucikan diri dulu dengan cara berwudu dan sambil merebahkan dirinya membacakan tasbih-tasbih, zikir-zikir yang senantiasa dipanjatkan oleh beliau. Di dalam tidurnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bermimpi pada waktu itu. Dalam mimpinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan dua orang malaikat yang tidak berkata apa-apa, yang pada saat itu langsung memegang tangan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan membawanya ke sebuah tempat yang dimana tempatnya pada waktu itu penuh dengan kobaran api yang sangat luar biasa panasnya. Bahkan tidak sedikit beliau pun melihat orang-orang yang senantiasa disiksa, dan tidak sedikit pula beliau melihat orang-orang yang dikenal oleh beliau pada saat itu. Sehingga pada waktu itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dilindungi dari panasnya api neraka. Dalam mimpinya tersebut juga, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan malaikat lain. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari panasnya api neraka, maka malaikat yang lain langsung berkata bahwa ketahuilah bahwa engkau belum terlindung, terjaga dari panasnya api neraka. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu pun terbangun dan langsung beristighfar seraya memanjatkan puji dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diampuni segala apa yang menjadi kesalahannya. Alkisah pada saat itu juga diceritakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak menceritakan langsung apa yang menjadi mimpinya kepada Rasulullah SAW. Hari-hari terus berlanjut dan beliau pun merasa ada yang aneh, dan beliau pun senantiasa menangis dan selalu mencari apa yang menjadi makna dari mimpinya beliau. Suatu ketika beliau pun datang kepada Hafsah, di mana Hafsah ini merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan kakak dari Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Umar dan Hafsah ini adalah kakak yang keturunan langsung dari Umar ibn al-Khattab. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan kepada Hafsah bagaimana mimpinya itu, sehingga pada waktu itu pun Hafsah langsung pergi kepada baginda Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang menjadi mimpi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan Rasul pun bersabda bahwa kepada sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia hendak melaksanakan sholat malam. Mendengar sabda Nabi tersebut, Hafsah langsung bergembira dan menemui adiknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan menyampaikan pesan apa yang menjadi makna dalam mimpinya itu, di mana Hafsah mengatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ketahuilah engkau adalah sebaik-baiknya lelaki
jika engkau mau melaksanakan sholat malam. Di dalam mimpi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang bertemu dengan malaikat terakhir yang berkata bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu, engkau belum terjaga dari api neraka karena beliau tidak melaksanakan sholat malam. Jika engkau ingin terselamatkan dari panasnya api neraka, maka laksanakanlah sholat malam. Yang dimana pada waktu itu Allah senantiasa memanggil hamba-hambanya untuk bangun di sepertiga malam dan bertasbih dan beristighfar kepada Allah untuk seraya memuji dan memohon ampunannya. Apalagi mengingat sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya yang paling ringan siksaannya di hari kiamat adalah mereka yang pada saat itu diletakkan bara api di telapak tangannya sampai otaknya mendidih. Dia merasa bahwa siksaannya itu adalah siksaan yang paling pedih di antara siksaan yang lain. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang masuk ke dalam api neraka. Sahabat semua, makna dari kisah ini adalah bahwa pertama, kita ketahui bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang pada waktu ikut bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, perang bersama Nabi, diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mimpinya yang ditunjukkan bagaimana dahsyatnya api neraka pada saat itu, menjadikan sebuah hikmah kepada kita bahwa kita selaku umat manusia yang sekarang yang tidak tahu timbangan amal baik kita seberat apa, sebanyak apa, maka jangan bosan untuk senantiasa setiap harinya memperbaiki diri, melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dan tuntunan di dalam syariat Islam. Dengan salah satu kisah ini, kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat malam supaya diri kita terjaga dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan dengan salah satu kisah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini kita menjadi teringat kembali dan diberikan kesemangatan kembali untuk senantiasa melaksanakan sholat-sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahajud, yang dimana keutamaannya salah satunya adalah menjaga diri kita dari api neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kisah yang saya ceritakan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Sahabat semua, jangan lupa senantiasa like, share, dan komen serta subscribe channel ini supaya kita langsung bisa saling menambah motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu